Diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri kini tak lagi mendapat pengawalan. Fasilitas itu dicabut lembaga anti rasuah usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut fasilitas pengawalan untuk Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Hal itu dilakukan usai Firly menyandang status tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Polda Metro Jaya. Ya, sejumlah fasilitas dan wewenang yang diterima Firly saat masih menjabat Ketua KPK langsung disetop usai dirinya menjadi tersangka. Hal itu pun sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, pimpinan KPK sepakat tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly. Peraturan pemerintah terkait dengan hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai ajudan tadi ya Mas Niam, gitu ya, diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tadi rapat pimpinan kemudian membahasnya dan berkesimpulan bahwa tentu dugaan tindak pidana yang sedang berproses begitu ya di Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pemerintah dimaksud begitu, sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum. Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023. Penyidik mengantongi bukti yang cukup atas dugaan pemerasan yang dilakukan Firly terkait penanganan perkara dugaan korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Bionews. Sudah siap jurnalis Bionews Aulia Rahman melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Aulia, selamat sore Aulia. Apakah sudah ada informasi bahwa 4 pimpinan KPK mendapatkan pemanggilan dari Barreskrim? Baik Stephanie dan juga pemirsa di TV dapat kami sampaikan bahwa memang dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan pemerasan yang diduga kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang turut menjerat Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri. Benar bahwa dalam rangka proses penyidikan Polda Metro Jaya telah mulai mengagendakan pemanggilan jumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi, dan betul memang Polda Metro Jaya juga telah mengumumkan soal adanya rencana untuk memanggil 4 pimpinan KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan pemerasan tersebut. Dan memang ada dari informasi yang berkembang di publik, rencananya memang dalam ada perkataan yang berkembang memang rencananya memang ada minggu ini begitu pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK terkait kasus dugaan pemerasan ini digelar oleh Polda Metro Jaya. Hanya saja memang hingga Selasa malam tadi dari pihak juru bicara KPK Ali Fikri ini mengaku sejauh ini belum mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya terkait dengan pemanggilan terhadap 4 orang wakil ketua KPK. Ini informasi dari juru bicara KPK Ali Fikri per Selasa malam kemarin. Nah, meski begitu, saat itu juru bicara KPK menekankan bahwa pada prinsipnya KPK akan selalu menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya. Selain itu juga dipastikan juga bahwa dari pihak KPK akan selalu kooperatif jika memang pada akhirnya dilayangkan surat pemanggilan begitu terhadap para pihak dari internal KPK termasuk dari pimpinan KPK itu sendiri. Dan memang kami juga sudah mencoba untuk mengupdate lagi terkait dengan mengupdate lagi hari ini terkait dengan rencana pemanggilan Polda Metro Jaya ini. Dan meski begitu memang dari pihak KPK menyampaikan masih menanti kepastian begitu dari pihak KPK masih menanti kepastian dari Polda Metro Jaya apakah jadi atau tidaknya begitu pemanggilan terhadap 4 pimpinan KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun demikian memang pada prinsipnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
KPK akan selalu kooperatif jika memang layangan surat panggilan terhadap para pihak di internal KPK ini telah dilayangkan secara resmi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Stephanie. Kami koreksi ya, berarti yang disebut akan memanggil 4 pimpinan KPK adalah Polda Metro Jaya begitu ya, tapi harus kita konfirmasi kembali kapan kira-kira pemanggilan itu akan dilakukan. Pertanyaan berikutnya Aulia, apakah ada juga saksi yang diperiksa terkait dengan kasus SCL yang tengah disidik oleh KPK di gedung KPK? Ya, memang Stephanie dan juga pemirsa BTV dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi di tim penyidik KPK terus mengumpulkan berbagai keterangan dari para saksi, dan memang betul bahwa hari ini ada setidaknya 6 saksi yang dijadwalkan dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Dan memang dari 6 saksi ini salah satunya yakni Dirjen Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Nasrullah begitu. Namun demikian memang kami belum memperoleh informasi resmi dari pihak KPK terus terkait dengan detail materi apa yang hendak didalami oleh tim penyidik KPK lewat pemeriksaan ke-6 saksi ini. Dan memang dapat kami sampaikan juga sebagai tambahan, di hari sebelumnya tim penyidik KPK juga telah memeriksa salah satu saksi lainnya terkait dengan kasus SYL ini, salah satunya yakni anggota DPR atas nama Vita Ertina gitu. Dan dia mengaku dicecar sekitar 28 pertanyaan begitu oleh tim penyidik KPK yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di SYL begitu. Stephanie. Baik, terima kasih rekan Aulia Rahman melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali.